Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Fariza Yose dengan NIM 205210143 dengan mata kuliah Kapitas Lekta Pidana kelas B, ingin mempresentasikan mengenai tindak pidana perbankan dan tindak pidana perdagangan orang. Pada materi pertama, saya akan mempresentasikan mengenai tindak pidana perbankan terlebih dahulu. Penjelasan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan merujuk pada serangkaian kegiatan kriminal yang terkait dengan sektor perbankan. Tindak pidana perbankan melibatkan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum dalam sistem perbankan, baik oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam industri perbankan, maupun oleh pihak eksternal yang berusaha merugikan lembaga perbankan atau nasabnya. Tindak pidana perbankan dapat memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas keuangan dan integritas lembaga perbankan, serta merugikan nasabah dan masyarakat umum. Contoh tindak pidana perbankan. Yang pertama ada pencucian uang atau money laundering. Tindakan menyembunyikan atau mencoba mengubah asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal menjadi dana yang sah melalui transaksi keuangan yang rumit. Pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan jejak kriminal dan membuat dana ilegal tampak legal. Yang kedua ada penipuan perbankan. Tindakan yang melibatkan penggunaan informasi palsu atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dari lembaga perbankan atau nasabnya. Contohnya, termasuk penggunaan kartu kredit yang dicuri atau palsu, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan identitas. Yang ketiga, ada pemalsuan dokumen. Tindakan menciptakan atau memodifikasi dokumen secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau merugikan lembaga perbankan atau nasabnya. Pemalsuan dokumen perbankan dapat meliputi cek palsu, surat kredit palsu, atau sertifikat deposit palsu. Yang keempat, ada insider trading atau perdagangan berdasarkan informasi internal. Tindakan memanfaatkan informasi internal yang tidak tersedia untuk publik untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan saham atau instrumen keuangan lainnya. Dalam konteks perbankan, ini dapat melibatkan penyalahgunaan informasi sensitif tentang perusahaan atau klien oleh individu yang memiliki akses ke informasi tersebut. Pencurian identitas. Tindakan mencuri atau menggunakan identitas orang lain untuk mendapatkan akses ke rekening bank atau fasilitas perbankan lainnya dan melakukan transaksi keuangan tanpa izin. Hal ini dapat merugikan individu yang menjadi korban dan juga merusak reputasi lembaga perbankan yang terkait. Lalu ada kerugian yang timbul akibat tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik bagi individu, lembaga keuangan, maupun perekonomian secara keseluruhan. Beberapa kerugian yang timbul akibat tindak pidana perbankan meliputi, yang pertama, kerugian finansial. Tindak pidana perbankan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi lembaga keuangan. Contohnya, kejahatan seperti pencurian identitas, pemalsuan dokumen, penipuan perbankan, dan menyebabkan kerugian langsung berupa kehilangan dana atau aset perbankan. Yang kedua ada kerugian bagi nasabah. Nasabah perbankan yang menjadi korban tindak pidana perbankan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini dapat terjadi melalui penyalahgunaan informasi pribadi, penipuan, atau pencurian dana dari rekening mereka. Kerugian ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, kredit, dan kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan. Yang ketiga ada kerugian reputasi. Tindak pidana perbankan juga dapat menyebabkan kerugian reputasi bagi lembaga keuangan yang menjadi target atau terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Kejadian seperti pencurian data nasabah atau skandal keuangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan berdampak negatif pada citra dan reputasi mereka. Lalu ada tindak pidana perbankan yang dijabarkan dalam white collar crimes. Dalam dunia perbankan juga terdapat sebuah tindak pidana. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya. Karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang yang kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan keras putih.
atau yang disebut dengan white collar crime. Salah satu bentuk white collar crime yang dewasa ini marak dan meresahkan banyak orang adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan atau fraud banking merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabnya, bagi sebagai pelaku maupun sebagai korban. Lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998. Pertama-tama ada perbedaan undang-undang yang lama dengan yang baru. Dalam perjalanan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang pada awalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, undang-undang tersebut dikeluarkan untuk mengatasi masalah perbankan yang ada pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dirasa tidak sesuai dan akhirnya diperbarui dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, terdapat banyak perubahan dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang baru tersebut, terutama dalam ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan. Selanjutnya, Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. TP Bank dengan kategori kejahatan terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 46, 47, 47A, 48 ayat 1, 49, 50, dan pasal 50A. Sementara itu, TP Bank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 48 ayat 2. Penggolongan TP Bank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi TP Bank dan mencantumkannya ke dalam ke-8 pasal, yaitu 59 sampai dengan pasal 66. Lalu ada pengoptimalan hukum dalam menangani tindak pidana perbankan. Pengoptimalan hukum dalam menangani tindak pidana perbankan melibatkan berbagai aspek, termasuk pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan kerugian. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana perbankan. Yang pertama ada peningkatan peraturan dan kepatuhan. Pemerintahan perlu memperkuat peraturan dan persyaratan terkait perbankan untuk mencegah tindak pidana. Ini termasuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan pengawasan, dan menetapkan standar tinggi untuk transparansi dan kepatuhan. Yang kedua, menegakkan hukum yang efektif. Sistem peradilan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani tindak pidana perbankan. Ini melibatkan penegakan hukum yang tegas, termasuk penyelidik yang cermat, penuntutan yang kuat, dan pengadilan yang adil dan cepat. Yang ketiga, peningkatan kerjasama antara lembaga. Kerjasama yang erat antara lembaga penegakan hukum, regulator perbankan, dan lembaga keuangan sangat penting untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana perbankan. Informasi dan intelijen harus dibagikan secara efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kriminal. Yang keempat ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran yang tinggi tentang tindak pidana perbankan penting baik bagi masyarakat umum maupun bagi para profesional di sektor keuangan. Pelatihan yang terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko dan pola kejahatan perbankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan mencurigakan. Yang kelima, perlindungan konsumen. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan juga merupakan langkah yang penting. Perlindungan yang kuat terhadap penyalahgunaan informasi, pribadi dan penipuan perbankan akan membantu mencegah tindak pidana perbankan. Yang terakhir ada pemulihan kerugian. Upaya pemulihan kerugian harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana perbankan tidak hanya dihukum, tetapi juga memberikan ganti rugi kepada korban. Langkah ini melibatkan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal, baik melalui proses pidana maupun proses perdata. Pengoptimalan hukum dalam menangani
tindak pidana perbankan adalah proses yang kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan dan berbagai pihak terkait. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat dan meminimalkan resiko tindak pidana perbankan. Selanjutnya ada kerugian yang ditimbulkan karena tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan baik bagi individu, lembaga keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana perbankan meliputi: yang pertama, kerugian finansial. Tindak pidana perbankan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi lembaga keuangan. Contohnya, kejahatan seperti pencurian identitas, pemalsuan dokumen, atau penipuan perbankan dapat menyebabkan kerugian langsung berupa kehilangan dana atau aset perbankan. Yang kedua, ada kerugian bagi nasabah. Nasabah perbankan yang menjadi korban tindak pidana perbankan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini dapat terjadi melalui penyalahgunaan informasi pribadi, penipuan, atau pencurian dana dari rekening mereka. Kerugian ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, kredit, dan kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan. Yang ketiga ada kerugian reputasi. Tindak pidana perbankan juga dapat menyebabkan kerugian reputasi bagi lembaga keuangan yang menjadi target atau terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Kejadian seperti pencurian data nasabah atau skandal keuangan dapat mengurangi kepercayaan ke masyarakat terhadap lembaga tersebut dan berdampak negatif pada citra dan reputasi mereka. Yang keempat ada kerugian ekonomi. Tindak pidana perbankan yang melibatkan jumlah besar uang atau mengganggu stabilitas sistem keuangan dapat memiliki dampak ekonomi yang luas. Misalnya kejadian seperti penipuan investasi, manipulasi pasar, atau kejahatan keuangan yang melibatkan lembaga keuangan besar dapat menyebabkan kerugian besar-besaran bagi investor, merusak kepercayaan pasar, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kelima, kerugian sosial. Tindak pidana perbankan dapat memiliki dampak yang merugikan, terutama terhadap masyarakat yang secara luas tergantung pada layanan perbankan. Misalnya, tindak pidana perbankan dapat mengakibatkan penurunan akses terhadap kredit atau layanan keuangan yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyulitkan perekonomian masyarakat. Kerugian ini menunjukkan kepentingan tindak pidana, pencegahan, penegakan hukum yang efektif, dan kerjasama antara pihak berwenang, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengatasi tindak pidana perbankan, serta melindungi kepentingan individu dan stabilitas sistem keuangan. Dan materi yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang atau human trafficking. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, merupakan bentuk perbudakan modern yang sangat dikecam keberadaannya oleh negara maupun dunia. Dewasa, ini perdagangan yang orang telah menjadi bentuk kejahatan yang lebih luas, tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual manusia, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain. Hal tersebut menyebabkan pemberantasan kejahatan perdagangan orang semakin menjadi perhatian dan perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius baik pada tingkat nasional maupun internasional. Lalu ada children trafficking. Children trafficking adalah praktik ilegal yang melibatkan perdagangan manusia, khususnya anak-anak, untuk mengeksploitasi seksual, pekerjaan, paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Ini melibatkan pemaksaan, penipuan, atau pengembalian anak secara paksa dari lingkungan mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan lainnya. Peraturan dalam children trafficking. Dalam hukum Indonesia, perdagangan anak atau children trafficking diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak-anak dan mengkriminalisasi tindak pidana tersebut. Beberapa peraturan yang relevan antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi termasuk perdagangan anak. Peraturan ini juga mengatur tindak pidana perdagangan anak dan memberikan sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini memiliki ketentuan untuk mengatur perdagangan orang secara umum, termasuk anak-anak.
Penyelenggaraan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga melindungi hak-hak anak, termasuk melarang eksploitasi anak, termasuk perdagangan anak. Ketentuan pidana terkait perdagangan anak diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ada sumber hukum yang terkait tindak pidana perdagangan orang. Ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan daerah, provinsi, pemerintahan daerah, kabupaten, kota. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2008 dengan tata cara dan mekanisme layanan terpadu bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Lalu Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana orang. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tindak pidana orang. Proses pelaku memindahkan korban dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima mereka dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapatkan kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Dan yang terakhir dengan tujuan agar korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku kejahatan. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi tindak pidana perdagangan. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang dapat mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyusunan kebijakan dan peraturan hukum, yaitu pemerintahan dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan hukum secara luas, secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dapat mencakup undang-undang, regulasi, dan peraturan yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus perdagangan orang. Yang kedua, peningkatan kapasitas penegakan hukum, yaitu pelatih dan pendidikan bagi petugas penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tindak pidana perdagangan orang, modus operandi yang digunakan, dan teknik penyelidikan yang efektif. Yang ketiga adalah pembentukan lembaga penegak hukum khusus, yaitu pemerintah dapat membentuk unit atau lembaga penegak hukum khusus yang fokus menangani kasus perdagangan orang. Lembaga ini dapat terdiri dari petugas yang terlatih dan ahli dalam penegakan kasus perdagangan orang. Yang keempat ada kerjasama internasional. Perdagangan orang seringkali melibatkan lintas negara sehingga kerjasama internasional sangat penting. Yang kelima ada peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan kampanye sosial dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan di sekolah, kampanye media massa, dan kegiatan sosial. Yang keenam ada perlindungan terhadap korban. Pemerintah dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan orang, termasuk akses ke tempat perlindungan, layanan medis, dukungan psikologis, dan bantuan hukum. Yang ketujuh ada peningkatan kerjasama dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada korban, melakukan pendampingan, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penegak hukum. Yang kedelapan adalah penegakan hukum yang tegas. Pemerintahan perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Ini mencakup investigasi yang menyeluruh, pengadilan yang adil, dan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai sektor dan lembaga terkait serta kerjasama yang erat antara pemerintah. Sekian dan terima kasih dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.